Halo Mbak MJ dan teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Atifa Nurul Afindi, panggilannya Tifa. Saya Putro Utomo, biasa dipanggil Putro. Saya Mujizat Hasyir Azhar atau biasa dipanggil Ijat. Dan terakhir, saya Sherila Rafladuna Erfrenski, panggilannya Sharila. Kami mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dari kelas Psikologi B. Pada video ini, kami akan membawakan tema The Roots of Happiness. Selamat menyaksikan. Gue bahagia banget hari ini. Gue dapat nilai B- di matkul psikologi sehari-hari loh. Ya iyalah, B- aja bangga. Gue pikir lo dapet A+, makanya bahagia banget. Ya setidaknya kan nggak C atau D. Toh yang penting masih bisa lulus. Iya toh, setiap orang kan beda-beda standar kebahagiaannya. Ya nggak, Jat? BTW ngomongin kebahagiaan, sebenarnya apa sih arti kebahagiaan menurut kalian? Dan bahagia versi kalian itu kayak gimana sih? Gue sih diajak jalan bareng pacar aja udah bahagia banget. Gak usah yang bagus-bagus dan mahal-mahal deh tempatnya. Diajak makan ke warteg pun gue bahagia, asal sama doi. Hehehehe. Bisa aja lo. Kalau lo gimana, Jat? Gue diem di rumah, nggak ada beban tugas, libur kuliah, kerja juga libur, udah bahagia. Dengan begitu gue bisa nyantai di rumah. Itu aja udah suatu kebahagiaan banget bagi gue. Karena dapat waktu kosong dan luang di keseharian gue itu susah banget, jadwal gue padat. Bener banget coy, dengan ngegabut di rumah juga udah bikin bahagia ya. Gue nggak gitu sih Putro. Kalau gue bakal bahagia kalau ada kesibukan. Kesibukan apa aja, nggak mesti di luar rumah. Misalnya nih, kesibukan di rumah kayak bersih-bersih rumah, bantu orang tua, pergi ke warung. Itu juga gue bahagia. Kebahagiaan itu datang karena gue ada kerjaan yang bisa gue lakuin. Nggak diam aja di rumah, karena ngegabut juga gue suntuk tahu. Oh alah, unik juga ya lo. Disuruh bantu-bantu rumah malah bahagia. Iya, gue sih lebih senang main di luar rumah. Hehehe. Iya, justru kalau gue diem aja nggak ngapa-ngapain, gue bakal bete parah. Dengan begitu, mood gue bakal nggak stabil. Kalau dengan adanya kerjaan, kan aktivitas kita jadi banyak dan badan juga gerak terus. Nah, itu yang bikin happy. Wah, gitu ya. Ternyata kebahagiaan versi setiap orang itu beda-beda banget. Bener, kebahagiaan nggak ada standar. Jadi, kita nggak bisa ngejudge kebahagiaan yang sedang dialami orang. Bener banget. Soalnya, gue pernah baca di buku Psikologi Applied to Modern Life. Kalau kebahagiaan itu sebenarnya relatif. Maksudnya tuh kita menilai apa yang kita punya, terus kita bandingin sama apa yang orang punya di sekitar kita. Hah? Maksudnya gimana? Gak mudeng gue. Jadi misalnya nih, orang kaya akan menilai orang kaya juga. Terus dia menilai apa yang mereka miliki dengan membandingkan diri mereka dengan teman atau tetangga mereka yang kaya juga. Sebenarnya tingkat relatif ini juga penting. Ini juga salah satu alasan buat korelasi yang rendah antara kekayaan dan kebahagiaan di masyarakat. Misal kita punya rumah yang indah, tapi kalau rumahnya ada di sebelah rumah mewah tetangga, malah bisa jadi sumber ketidakpuasan daripada kebahagiaan. Iya, gue juga pernah baca buku itu. Dan kalian tahu nggak? Ternyata uang bukan jadi prediktor yang baik dalam menentukan kebahagiaan individu loh. Masa sih? Selama ini yang kita tahu kan orang tajir melintir pasti bahagia hidupnya. Karena dia bisa mendapatkan apa yang mereka mau, iya kan? Itu stereotip orang-orang kan? Ternyata enggak loh. Menurut studi oleh Johnson dan Kruger tahun 2006, seperti yang disebutkan dalam buku Psychology Applied to Modern Life tadi, uang itu bukan menjadi prediktor kebahagiaan karena tidak adanya hubungan antara pendapatan aktual dan bagaimana orang itu merasakan situasi finansialnya. Masalah lain dengan uang adalah bahwa di era konsumsi yang rakus ini, peningkatan pendapatan berkontribusi pada meningkatnya keinginan materi loh. Nah, ketika keinginan materi yang berkembang ini melampaui apa yang orang mampu, maka ketidakpuasan mungkin akan terjadi. Jadi uang itu gak mutlak jadi sumber kebahagiaan ya? Terus kalau orang yang gak mampu atau kasar orang miskin, bagaimana dong? Apa mereka bahagia dengan kekurangan finansial mereka? Jelas menjadi miskin dapat berkontribusi pada ketidakbahagiaan Jat. Tapi begitu individu tingkat pendapatannya naik, kekayaan tambahan tidak mendorong untuk mendapat kebahagiaan yang lebih besar. Itu menurut Wheaton dan Hammer di buku tadi. Makanya balik ke yang Sharila bilang tadi bahwa kebahagiaan itu relatif guys. Oke, gue paham sekarang. Semua orang berhak merasa bahagia versi masing-masing.
Dan uang juga bukan patokan dari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Jangan jadikan kebahagiaan orang lain sebagai standar. Betul, dan jangan kita berharap orang lain yang akan membahagiakan kita, tapi kitalah yang membuat kebahagiaan itu sendiri. Setuju.